Dr. Agus Mahfud Fauzi, MSI, dosen Universitas Negeri Surabaya, Ketua Pusat Studi Perubahan Sosial dan Media Baru Universitas Negeri Surabaya, Fahrul Muzaki, SIP, MIP, dosen Fakultas Ilmu Politik Universitas Airlangga, Sekretaris Departemen Politik FISIP Universitas Airlangga. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, saudara pecinta masa depan negeri. Hari ini kita akan melihat debat publik pertama yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Mojokerto. Ada 3 pasangan calon yang mereka telah siap bertarung, tapi tarungnya bukan fisik ya, tarung gagasan. Ayo kita lihat ke dalam bagaimana mereka melaksanakan debat publik. Mbak Agnes Santoso memimpinnya, tapi ingat, sesudah debat, kita review bagaimana pelaksanaan debat ini. Apakah menjadi referensi bagi masyarakat memilih pada 9 Desember nanti atau tidak? Atau bahkan mereka menampilkan hal-hal yang di luar dari apa yang menjadi perkiraan oleh penyelenggara atau masyarakat Kabupaten Mojokerto. Ayo kita masuk ke studio. Pakai sarung tangan dulu. Atau mendapatkan atau menerima sejumlah pertanyaan yang telah dirumuskan oleh tim panelis. Untuk itu saya akan mengundang kepada perwakilan dari tim panelis Bapak Dr. Agus Mahfud Fauzi, MSI, selaku sosiolog politik dari UNESA. Kami persilakan. Ini sudah membawa kotaknya yang akan diserahkan kepada Ketua KPU Kabupaten Mojokerto. Mungkin bisa ditunjukkan bahwa kotaknya, gemboknya ini sudah benar-benar terkunci. Ya. Sudah diterima oleh Ketua KPU Kabupaten Mojokerto. Baik, terima kasih. Saya akan menerima dari Ketua KPU Kabupaten Mojokerto. Saya terima beserta kuncinya. Terima kasih. Saya boleh persilahkan kembali kepada Ketua KPU Kabupaten Mojokerto dan juga tim panelis untuk kembali ke tempat duduk semula. Terima kasih. Baik. Bapak Ibu sekalian dan juga pemirsa, kotak ini nantinya akan kita gunakan di segmen berikutnya karena nanti kita akan ada pembacaan pertanyaan dari tim perumus dan ini sudah disaksikan. Ini masih digembok, kuncinya ada di saya dan nanti akan saya buka di segmen tersebut. Namun sebelumnya, Bapak Ibu dan juga terkhusus warga Kabupaten Mojokerto, pastinya kalau kita berbicara terkait dengan debat publik, kalau tidak menghadirkan pasangan calon tentunya tidak afdol. Untuk itu saya akan mengundang kepada masing-masing pasangan calon, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mojokerto 2020. Saya akan undang pasangan calon nomor urut 1, Dr. Ikvina Fahmawati, MSI, dan Bapak Muhammad Albara, LC, MHUM. Kami persilakan untuk langsung berada di atas stage dan menempati tempat yang sudah disediakan. Boleh kita iringi dengan tepuk tangan? Dan untuk pasangan calon nomor urut 2, Ibu Dr. Andes Yoko Priyono, MSI, dan Bapak Dr. Anda, mohon maaf, saya ulangi. Untuk pasangan calon nomor urut 2, Bapak Dr. Andes Yoko Priyono, MSI, dan Ibu Dr. Anda Khoirunisa, MPD. Kami persilakan. Untuk pasangan calon nomor urut 3, Bapak Pungkasyadi SH dan Ibu Titi Masuda SAG. Kami persilakan. Baik, pemirsa dan juga para hadirin yang kita bersama-sama terlebih dahulu akan berkenalan atau mengetahui siapa saja panelis yang telah merumuskan sejumlah pertanyaan ini.
5 panelis debat publik Kabupaten Mojokerto. Tripitono Adi Prabowo SEME, dosen FEB Universitas Trunojoyo Madura. Anggota Ikatan Perencana Pemerintah Indonesia, Profesor Dr. Haji Bianto MAG. Dosen UIN Sunan Ampel Surabaya, anggota Dewan Pendidikan Jatim, anggota Banpaut dan PNF, Dr. Agus Mahfud Fauzi MSI, dosen Universitas Negeri Surabaya, Ketua Pusat Studi Perubahan Sosial dan Media Baru Universitas Negeri Surabaya, Fahrul Muzaki SIP MIP, dosen Fakultas Ilmu Politik Universitas Airlangga, Sekretaris Departemen Politik FISIP Universitas Airlangga, Ahmad Rum Fitrianto, SEMEI MA PhD, Ketua Program Studi S1 Ekonomi Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, sekaligus Koordinator Lembaga Pengembangan Kewirausahaan dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya. Anggota Tim Pengembang Kerjasama UIN Sunan Ampel Surabaya. Baik pemirsa, saya langsung saja membuka, kunci sudah berada di tangan saya. Saya akan langsung membuka gembok dari kotak yang berisi sejumlah pertanyaan ini. Dan saya akan memberikan kesempatan yang pertama kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk mengambil sebuah amplop. Kami persilahkan. Baik, saya boleh terima. Saya akan bacakan nanti. Terima kasih. Itulah debat publik yang pertama kali di KPU Kabupaten Mojokerto menyiapkan proses politik lokal yang terbaik pada 2020 ini. Ya, kita bisa melihat semuanya di live JTV tadi. Jadi ada bisa melihat dari studio ataupun di luar dengan live di JTV. Ayo sekarang kita review mengapa atau bagaimana hasil debat tadi. Apakah sebagaimana pertanyaan tadi, apakah bisa menjadi referensi bagi masyarakat Mojokerto untuk memberikan hak pilihnya pada 9 Desember nanti. 3 pasangan calon sudah menampilkan gagasan-gagasannya. Ya, gagasan-gagasan itu semua terkait dengan strategi. Bagaimana strategi pembangunan Mojokerto untuk kesejahteraan masyarakat Mojokerto. Meliputi pertanian, pendidikan, kesejahteraan buruh, kesehatan masyarakat. Ya, itulah yang menarik dari tema kita. Temanya banyak sekali. Meskipun kalau panelis menghadirkan dari sekian tema itu yang paling diperdalam itu tentang pertanian. Begitu juga buruh dan pendidikan. Terkait dengan pertanian, ya, Mojokerto memang sebagai lahan yang luas lahan pertaniannya, meskipun di satu sisi ada sebuah ancaman terkait dengan hadirnya berbagai pabrik atau mungkin masyarakat sering terlambat terkait dengan pupuk, kelangkaan pupuk, hasil panen kemudian menjadi masalah. Pada waktu sesi awal, sesi 2 dan sesi 3, apa yang ditampilkan oleh panelis itu menjadi tema yang diperbincangkan oleh mereka, baik ketika sendiri atau bahkan sudah berdebat antar pasangan. Tentang pertanian, paling banyak ini. Pasangan nomor 1, 2, dan 3 menampilkan gagasan-gagasannya. Dan ada yang menyampaikan secara fluently, ada yang menyampaikan agak biasa. Memang itu mungkin berbicara karakter ya. Setiap orang mungkin mempunyai karakter yang berbeda. Adapun mana yang terbaik, pasti pemilih akan memberikan atau sudah bisa menarik kesimpulan. Mungkin si A, si B, si C itu yang terbaik. Tapi bahwa gagasan terkait dengan pertanian selanjutnya bisa menjadi bahan pertama untuk membangun Mojokerto. Karena perdebatan tadi memang seru. Baik sebagai calon penantang, baik petahana ataupun petahana yang sudah menjadi penantang. Itu kan kita beragam ya. Kebetulan Mojokerto memang luar biasa, ada 3 varian yang berbeda pada proses atau pada kedudukan mereka. Ya, tentang pertanian. Sesudah dibahas
tentang pertanian, mereka dalam sesi keempat dan sesi kelima juga membahas kembali tentang pertanian ketika para pasangan calon diberi kesempatan bebas menyampaikan pertanyaan kepada pasangan calon lain. Tema pertanian juga ditampilkan kembali dengan teks pertanyaan atau kalimat pertanyaan yang berbeda. Intinya, Mojokerto sebagai punya sejarah tentang Majapahit dan dulu juga pertanian juga luar biasa, maka mempunyai semacam program bagaimana pertanian di Mojokerto itu bisa menjadi lebih baik. Karena Mojokerto berbeda dengan tempat lain. Di sana juga ada pertanian yang menghadirkan kreativitas baik secara kemodernan ataupun menampilkan gaya-gaya generasi muda. Dihubungkan juga menampilkan bagaimana dihubungkan dengan kekinian, yaitu online. Menarik ketika pasangan calon membahas dengan tuntas, meskipun tentunya ada yang terbaik, tapi saya nggak berhak lah untuk menampilkan siapa yang terbaik. Karena apa? Saya sebagai panelis tentunya harus melihat secara objektif di hadapan mereka, di hadapan masyarakat Mojokerto. Yang lebih penting adalah bagaimana masyarakat Mojokerto selanjutnya, pasangan nomor 1 tadi di dalam pertanian menampilkan ini ya, nomor 2, nomor 3. Nah, itu kan selanjutnya, perdebatan selanjutnya itu di antara masyarakat sendiri. Yang kedua adalah tema terkait dengan pendidikan. Iya, pendidikan yang ditampilkan adalah bagaimana masyarakat Mojokerto yang masih mempunyai kewajiban berpendidikan itu bebas dari ancaman mahal. Intinya bahwa ya pendidikan murah atau bahkan gratis. Ketiga pasangan calon meresponnya juga. Mereka mendasarkan pada pengalaman baik petahana ataupun penantang. Jadi tidak ada satupun yang diam, mereka merespon semuanya. Pendidikan di Mojokerto mempunyai masa depan yang bagus karena ya Mojokerto itu kan masuk daerah gerbang Kertasusila dan ya dekat Surabaya, tapi juga dekat dengan kabupaten kota lain yang ya di situ harus mempunyai kelebihan. Sejarah tentang Majapahit yang luar biasa itu mempunyai catatannya tersendiri untuk bagaimana memperbaiki Mojokerto. Yang ketiga adalah terkait dengan buruh. Wah, ini buruh agak mendalam juga perbahasannya, karena memang Mojokerto diakui bahwa di situ banyak pabrik. Baik SDM, sumber daya manusianya adalah dari masyarakat Mojokerto sendiri ataupun mereka yang bekerja di Mojokerto, tetapi semuanya perlu ada solusi. Kemarin ada yang di PHK, dirumahkan karena COVID. Itu sebuah pertanyaan yang selanjutnya semuanya menjawab juga. Kalau versi petahana, ya kami sudah melakukan bla 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 bla. Kalau versi calon penantang, itu kan kemudian bisa diperdebatkan untuk masyarakat Mojokerto menghadirkan yang terbaik. Dalam hal buruh ini memang ada sekian ratus yang kena PHK, yang dirumahkan pada waktu COVID-19 kemarin. Hal itu menyisakan sebuah PR bagi calon kepala daerah. Kalau mereka terpilih nanti, dipastikan ini tidak selesai. Apalagi Undang-Undang Cipta Kerja, itu kan masih menjadi perdebatan yang sangat panjang ini. Meskipun sebetulnya pemerintah pusat, DPR RI, sudah memutuskan, tetapi ada pihak-pihak yang belum bisa menerima. Sehingga kepala daerah yang terpilih nanti dipastikan mempunyai tanggung jawab untuk memberikan solusi terhadap warganya
yang ya sedikit banyak kena hubungannya dengan hadirnya undang-undang, begitu juga dengan COVID-19. Ini adalah sebuah permasalahan yang dilematis dan bertuburkan. Yang lebih heboh lagi pada waktu debat, yaitu ketika ada pertanyaan, pada 3 pasangan calon, tidak ada satupun yang menampilkan visi misi terkait dengan buruh. Apakah hal ini memang disengaja sehingga nanti tidak akan bertanggung jawab terhadap para buruh ketika terpilih? Maksudnya mereka tidak akan, seandainya ada tuntutan dari buruh, maka kami tidak ada visi misi, atau memang punya alasan lain. Ini yang awalnya memang membelalakkan mata para calon, tapi sedikit demi sedikit mereka menjawabnya. Ada yang merespon bahwa ya, kami memang secara tekstual tidak ada, tetapi sebetulnya itu kita sudah masukkan dalam ABCD. Ada yang selanjutnya juga yang menjawab, kami secara tekstual sebetulnya belum ada, tetapi ini menjadi masukan bagi kami. Jadi mengambil nilai positifnya. Tapi juga ada yang mengatakan, ya, kami setuju dengan pertanyaan itu, dan ini menjadi modal. Intinya bahwa dari semua pertanyaan yang dihadirkan panelis itu direspon seluruhnya oleh para calon. Mereka tidak ada yang menolak, tetapi merespon semuanya, memberikan solusi yang terbaik untuk Mojokerto menurut versi masing-masing. Adapun pertanyaan antar peserta, mereka juga saling merespon dengan baik. Tidak ada yang keluar dari regulasi sehingga dikeluarkan dari forum. Mereka bagus semuanya. Saudara pecinta masa depan negeri, perjalanan berdebat untuk pertama kali relatif dinamis. Catatannya adalah pada kesempatan ini meskipun semuanya merespon dengan baik, tetapi mungkin kalau dibandingkan dengan yang ada di kabupaten kota lain, itu para calon di Mojokerto ini menampilkan orang-orang Jawa tulen. Jadi kelihatan agak ada ewoh pakai ewoh untuk menyerang. Ya memang sebetulnya kita tidak berharap untuk menyerang dan kemudian menjatuhkan, bukan. Tapi untuk menyerang, untuk menampilkan gagasan-gagasannya yang lebih baik, itu mungkin akan bagus. Tapi sekali lagi, itu kan style. Tidak harus dipaksakan seperti itu. Itulah stylenya Mojokerto yang memang ya saling menghormati antara para calon. Toh juga tidak tahu siapa yang akan terpilih. Mereka menampilkan gagasan, bertanya dan menjawab semua pertanyaan itu dengan baik tanpa harus menjatuhkan lawan. Itu yang terbaik. Dan di closing statement, mereka luar biasa semuanya, tidak ada yang menyerang, dan mereka berharap bisa terpilih semuanya. Siapa yang terpilih? Ya, masyarakat Mojokerto yang akan mempunyai hak prerogatif, hak pilih pada 9 Desember nanti. Debat pertama merupakan awalan secara terbuka adu gagasan, pikiran, program visi misi. Semoga bisa menjadi referensi bagi masyarakat Mojokerto untuk memilih 9 Desember. Tentunya di-upgrade lagi nanti pada debat kedua, ketiga, dan selanjutnya. Semoga review ini menambah hasanah bagi masyarakat Mojokerto untuk mendapatkan materi debat yang berkualitas untuk strategi pengembangan Mojokerto demi kesejahteraan masyarakat Mojokerto. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, and share. Komen juga. Sampai jumpa.